Jumpa lagi di kelas kimia, masih bersama saya Elisa Yuyun. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam reaksi reduksi dan oksidasi ini? Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, dari berbagai macam reaksi, apakah termasuk ke dalam jenis reaksi reduksi atau ke dalam jenis reaksi oksidasi. Dan yang kedua adalah menentukan bilox atau bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini adalah angka yang menyatakan jumlah muatan, baik itu muatan positif ataupun muatan negatif dalam sebuah unsur. Yang ketiga, menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi tentang bilangan oksidasi ataupun reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, mari kita simak terlebih dahulu tentang fenomena alam yang sering terjadi kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya adalah perkaratan besi seperti gambar di atas. Nah, mengapa ada perkaratan besi? Besi bisa berkarat. Kenapa sih? Yang kedua, bagaimana cara mencegah perkaratan? Baik, kita akan belajar terlebih dahulu. Yang pertama, cara mengidentifikasi reaksi reduksi atau oksidasi. Nah, ada 3 cara untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk ke dalam reaksi reduksi atau ke dalam reaksi oksidasi. Cara yang pertama adalah berdasarkan oksigen yang terlibat dalam sebuah reaksi. Apabila suatu reaksi ternyata mengikat oksigen, dalam suatu reaksi kita ketahui ada reaktan dan ada produk. Nah, apabila reaktan tersebut mengikat oksigen, maka reaksi tersebut termasuk ke dalam jenis reaksi oksidasi. Nah, sebaliknya apabila reaktan melepaskan oksigen, artinya oksigen berada pada sisi produk, maka reaksi tersebut termasuk ke dalam reaksi reduksi. Cara mengidentifikasi reaksi reduksi atau oksidasi yang kedua adalah dengan cara melihat keterlibatan elektron dalam sebuah reaksi. Ya, apabila dalam suatu reaksi ternyata melepas elektron, maka disebut sebagai reaksi oksidasi. Sebaliknya, jika dalam sebuah reaksi ternyata mengikat elektron, maka disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, cara yang ketiga untuk mengidentifikasi reaksi apakah termasuk reaksi reduksi dan oksidasi, maka kita bisa juga mengidentifikasi dari perubahan bilangan oksidasi. Nah, apabila suatu unsur dalam suatu senyawa yang terlibat di dalam suatu reaksi ternyata mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut termasuk ke dalam jenis reaksi oksidasi. Dan apabila biloxnya turun, maka reaksi tersebut masuk dalam jenis reaksi reduksi. Nah, inilah 3 cara untuk mengidentifikasi apakah reaksi-reaksi tersebut termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Nah, kita perhatikan contoh-contoh yang tertera di dalam gambar di atas. Ya, ada magnesium dan oksigen, ya. Logam magnesium mengikat oksigen menjadi MgO. Zn mengikat oksigen menjadi ZnO. Aluminium mengikat oksigen menjadi Al2O3. Nah, logam-logam ini ternyata ketika bereaksi menjadi oksidanya, ternyata mengikat oksigen. Nah, karena reaksi tersebut mengikat oksigen, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa reaksi-reaksi ini termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Kemudian, 3 reaksi berikutnya. Cl2 mengikat 2 elektron membentuk Cl-, Cu2+ mengikat 2 elektron membentuk Cu, Co3+ mengikat 3 elektron membentuk Co. Nah, kita ketahui bahwa ketiga reaksi ini semuanya mengikat elektron. Nah, berdasarkan keterlibatan elektron di dalam sebuah reaksi, ketika dalam reaksi ternyata mengikat elektron, maka termasuk reaksi reduksi. Jadi, ketiga reaksi ini disebut dalam jenis reaksi reduksi. Sampai di sini semoga bisa dipahami, ya. Baik, kita akan lanjutkan yang ketiga.
cara mengidentifikasi reaksi apakah reduksi atau oksidasi dengan mencari perubahan bilangan oksidasi. Nah, maka kita harus tahu dulu nih caranya untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Yang pertama, unsur bebas. Ya, unsur bebas, biloxnya adalah 0. Sebagai contoh, O2, biloxnya 0. H2, biloxnya 0 juga. Ada Al, ya, logam aluminium sebagai unsur bebas. Berarti biloxnya 0 juga, ya. Jadi suatu unsur yang tidak berikatan dengan unsur lainnya atau berikatan tapi dengan satu jenisnya, jadi misalnya O dengan O gitu ya, jadi O2, nah itu disebut unsur bebas gitu ya. Atau Al saja tidak berikatan dengan yang lainnya, itu juga termasuk unsur bebas. Jadi unsur bebas ini memiliki bilok 0. Yang kedua, unsur hidrogen ya, memiliki bilok plus 1 jika itu ada dalam sebuah senyawa. Ya, kecuali dalam senyawa hidrida. Nah, senyawa hidrida ini apa sih? Senyawa ketika atom H ini berikatan dengan logam, misalnya logam golongan 1A ya. Jadi NaH atau LiH atau CaH2. Nah, itu adalah termasuk contoh senyawa hidrida. Maka H ini ya, unsur H ini jadi biloxnya adalah -1 ya. Nah, yang ketiga, cara menentukan bilox. Unsur O itu biloxnya adalah -2 ya, kecuali dalam peroksida H2O2, maka bilox O itu sama dengan -1. Dalam superoksida itu ketika O ya, O2 itu bergabung dengan logam misalnya K menjadi KO2 atau RbO2 ya, maka itu disebut dengan superoksida. Maka bilok O dalam superoksida tersebut nilainya adalah -0,5. Dan pengecualian yang ketiga, O di dalam senyawa F2O, maka bilox O itu sama dengan +2 ya. Yang keempat, unsur logam memiliki bilok positif. Unsur-unsur logam golongan 1A ya dan 2A, nah ini nilainya positif. Kalau logam golongan 1A berarti biloxnya adalah +1, kalau golongan 2A berarti dia +2. Nah, logam-logam unsur transisi biasanya memiliki lebih dari satu macam bilok. Misalnya pada logam besi, ada yang memiliki bilok +2, ada juga yang memiliki bilok +3. Baik, kita sudah belajar sampai dengan ketentuan yang keempat. Lanjut ya, ketentuan yang kelima, yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam golongan 6A, ya, maka mereka adalah memiliki bilok -2. Ya, jadi untuk stabil sebuah atom ini akan membentuk konfigurasi gas mulia memiliki 8 elektron valensi, tetapi golongan 6A ini masih memiliki 6. Jadi untuk stabil dia perlu 2 elektron gitu ya. Nah, -2 ya, ini berarti biloxnya untuk golongan 6A, sedangkan untuk 7A berarti biloxnya adalah -1. Kemudian ketentuan yang keenam adalah jumlah bilok unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi bilok unsur kalau dijumlahkan dalam sebuah senyawa hasilnya harus 0. Dan yang ketujuh, jumlah bilok unsur dalam senyawa ion, nah ini bedanya ya, senyawa yang ada muatannya, senyawa ion, maka bilox ya, total bilox dari unsur-unsur tersebut sama dengan muatannya. Baik, supaya tidak bingung kita langsung masuk saja pada contohnya. Nah, bagaimana cara menentukan bilok unsur S pada senyawa Na2SO4 ya. Na2SO4. Mari kita ingat kembali ketentuan-ketentuan untuk menentukan bilangan oksidasi. Mulai dari atom Na. Atom Na ini adalah logam golongan 1, maka dia memiliki bilok +1.
ya. Sedangkan O ini memiliki bilok -2 ya. Nah, Na2SO4 ini mengandung Na sebanyak 2. Jadi total bilok Na dalam senyawa Na2SO4 adalah +1 karena muatannya +1 atau biloknya +1 dikalikan 2. Ada 2 Na dalam senyawa tersebut. Ya. Jadi +1 kali 2 sama dengan +2. Kemudian bilok O, satu bilok O adalah -2. Dalam senyawa Na2SO4 ada 4 O. Jadi total bilok O dalam senyawa Na2SO4 adalah -2 dikali 4. Jadi -8. Nah, ketentuan berikutnya dalam suatu senyawa haruslah total bilok unsur-unsurnya adalah 0. Jadi Na2SO4, jadi ketika dijumlahkan 2 Na ditambah S ditambah 4O itu harus sama dengan 0. Jadi 2 adalah jumlah total bilok Na ditambah bilok S yang kita cari ditambah -8 yaitu total bilok O haruslah sama dengan 0. Nah, tinggal kita matematika saja ya. Jadi S sama dengan 8 dikurangi 2, jadi bilok S sudah ketemu tentunya, positif 6. Mudah bukan? Ya, lanjut ya. Nah, setelah kita mempelajari beberapa sebuah contoh menentukan bilok, tentu saja kalian bisa dong menentukan bilok MnO atau MnO2 atau MnO4. Nah, bilok Mn-nya ini berapa ya dalam senyawa MnO, MnO2, dan KMnO4? Sama atau berbeda? Buktikan ya. Nah, setelah kalian membuktikan, kita masuk ke dalam reduktor dan oksidator ya. Apa itu sih? Dalam suatu reaksi redoks ada yang namanya spesi yang bertindak sebagai oksidator, ada pula spesi yang bertindak sebagai reduktor. Apa bedanya? Spesi yang bertindak sebagai oksidator adalah spesi yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan spesi yang bertindak sebagai reduktor adalah spesi yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini ya perlu diperhatikan. Sebagai contohnya, ada C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi. Mari kita lihat C6H12O6. Untuk menentukan apakah manakah yang termasuk reduktor, manakah yang termasuk oksidator, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan bilok masing-masing unsur. Bilok masing-masing unsur ketika sudah diketahui masing-masing ya, kita cari O itu -2, H itu +1, maka -2 kali 6 ditambah +1 dikali 12 ditambah 6 kali C harus sama dengan 0, jadi 1C ketemu, biloknya adalah 0. O2 unsur bebas berarti O biloknya 0. CO2O adalah -2 dikali 2 adalah -4, berarti C-nya harus +4 supaya dalam CO2 totalnya 0, gitu kan? Nah, kemudian H2OH itu +1, O itu -2, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa bilok C dalam C6H12O6 itu ada 0. Sedangkan bilok C pada CO2 adalah +4. Dari angka 0 menjadi +4 berarti mengalami kenaikan. Nah, ini disebut dengan kenaikan bilangan oksidasi. Maka ini adalah reaksi oksidasi. Ya. Karena C6H12O6 ini mengalami reaksi oksidasi, maka C6H12O6 ini disebut sebagai reduktor. Ya. Sebaliknya, O2 biloksnya 0 menjadi O di dalam H2O biloknya -2. Dari 0 menjadi -2 mengalami penurunan bilok. Maka reaksi O2 menjadi H2O ini disebut sebagai reaksi reduksi. Karena O2 mengalami reaksi reduksi, maka O2 ini disebut sebagai oksidator. Nah, sampai sini kita sudah belajar untuk mengidentifikasi reduktor
dan oksidator dalam sebuah reaksi. Nah, tentu saja kalian pasti akan dengan mudah menentukan manakah reduktor dan oksidator dalam reaksi-reaksi berikutnya. Silahkan kalian coba. Nah, setelah mencoba, mari kita ingat kembali bagaimana dengan reaksi perkaratan besi. Ternyata besi berkarat karena mengikat oksigen ya atau air. Jadi ketika berikatan dengan O2 dan H+, maka besi ini akan menjadi Fe2+. Ya, hasil reaksinya adalah ion besi 2+ ditambah air. Nah, kita bisa mengidentifikasi dalam reaksi perkaratan besi ini. Ternyata dalam reaksi perkaratan besi, besi mengikat oksigen. Mari kita ingat kembali, ketika suatu reaksi mengikat oksigen, maka reaksi tersebut ya disebut sebagai reaksi oksidasi. Selain kita mengidentifikasi dari keterlibatan oksigen yang berada dalam reaksi, kita juga bisa mengidentifikasi dari perubahan bilangan oksidasinya. Fe unsur bebas biloknya 0 menjadi Fe2+, biloknya +2. Berarti ada kenaikan bilok. Dari sini kita juga bisa semakin dikuatkan identifikasi kita, ternyata betul reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Lalu bagaimana cara mengatasi perkaratan pada besi? Nah, kita harus melihat dasarnya terjadi perkaratan. Ternyata besi bisa berkarat karena mengalami reaksi oksidasi bertemu dengan O2. O2 berada di mana? Bisa di udara. Bisa di mana lagi? Bisa di dalam air. Jadi kita harus menghindarkan besi dari hal-hal yang di dalamnya terdapat udara dan air. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini bagian kalian. Silahkan kalian lakukan literasi ya. Searching berbagai macam jurnal ataupun hal-hal yang lainnya yang terkait dengan reaksi perkaratan besi. Lalu usulkan cara-cara kreatif kalian untuk menentukan ya bagaimana caranya melindungi besi agar tidak mudah terkorosi. Nah, tentu saja usul-usul kalian ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita karena banyak sekali ya pemakaian besi di dalam kehidupan. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami tentang pelajaran kimia kali ini, yaitu tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Terima kasih buat kebersamaan kita, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.